Pemirsa, misteri pemilik tanggul sepanjang 2 hingga 3 km beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pemilik tanggul beton PT Karya Cipta Nusantara memberikan akses para nelayan untuk beraktivitas. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton, yakni PT Karya Cipta Nusantara, agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan. Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Jadi beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke. Berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Utama PT Karya Cipta Nusantara buka suara soal tanggul beton di Laut Cilincing. Ia menegaskan tanggul beton yang viral bukanlah pembatas laut, melainkan bagian dari pembangunan pelabuhan. Yang ini sekarang jadi ramai, isunya ada tanggul beton. Itu kalau kita lihat itu breakwater, bagian dari pembangunan. Proyek ini digagas oleh pemerintah untuk menggandeng kolaborasi swasta, di mana proyek ini adalah proyek non-APBN APBD. Jadi pemerintah tidak keluar uang Rp1 pun dalam proyek ini. Tentu proyek ini bisa menjadi percontohan di tempat-tempat lain dalam rangka menggerakkan roda ekonomi. Kalau kita dengarkan beberapa waktu lalu dari Pak Presiden kita, di mana pergantian Menteri juga untuk gerakan, Menteri Keuangan menggerakkan roda ekonomi, itu diutamakan ada 3 pilar yang diutamakan, yaitu swasta, koperasi, dalam koperasi ini ada pemerintah dan BUMN, termasuk regulator dalam hal ini pemerintahnya bagaimana memberi kemudahan untuk kepastian berusaha. Tentu kami punya komitmen bahwa dari kolaborasi swasta dan pemerintah ini, untuk pemerintah itu akhirnya adalah untuk masyarakat banyak. Sementara itu, Direktur Pengendalian Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan tanggul beton yang diperuntukkan pembangunan pelabuhan sudah melengkapi perizinan. Namun, pemerintah mengingatkan untuk menjalankan kewajiban yang ada. Pemanfaatan ruang laut gitu ya, tadi yang sifatnya menetap, maka wajib dia memiliki PKKPRL. Nah, sambil contoh selain KCM ada KTU juga, itu juga udah keluar KKPRL-nya. Pelindo juga sudah keluar KKPL-nya.
Seingat saya yang jalan layang ya atau tol gitu ya yang menyambung ke Perindo itu juga sudah keluar KKPRL-nya. Nah, terkait dengan pengembangannya seperti apa, detailingnya tentu pihak pengembang ini harus mendiskusikan dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait gitu. Bukan tanggul laut Giant Seawall ya, tapi tanggul lautnya KCN. Jadi tanggung jawabnya tentu berada di KCN gitu. Jadi Pak Widodo juga jangan senang dulu saat menerima PKKPRL, itu satu saya ingatkan. Karena apa? Di dalam PKKPRL itu ada 16 kewajiban pemegang PKKPRL. Nah, dia harus jaga ekosistem yang ada di situ. Pendampingan hukumnya, maka Kejaksaan secara hukum mendampingi terkait dengan beberapa isu yang perlu dilakukan, seperti ketersediaan AMDAL gitu ya, kemudian juga termasuk perjanjian kontrak antara PT KCN dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan konsesinya maupun terkait dengan perizinan pelabuhan yang akan dilakukan. Kami kemudian membantu, mengassist, mendampingi KCN dan juga kementerian untuk secara legal dan secara prosedurnya ini terpenuhi, dan sepemahaman kami isunya segala sesuatu telah selesai. Jadi sampai dengan tahun 2022 awal Maret kemudian April ada kesepakatan antara KBN dan KCN yang sudah diselesaikan. Jadi perizinan yang sudah dimiliki oleh PT Karya Citra Nusantara itu sudah melalui proses tahap tertentu yang mana sudah pemenuhannya sudah terpenuhi semuanya, kelayakan lingkungan hidup, kegiatan pengembangan terminal umum di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Utara oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara. Yang kelima, perizinan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha, izin kegiatan kerja, terus dengan penyiapan lahan reklamasi, itu juga ada. Diundang Presiden Prabowo Subianto di Istana, sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan 4 tuntutan utama masyarakat sipil. Informasinya usai jeda, tetaplah di sini. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia.